Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Perompak RRI Padang hingga saat ini pukul 8 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dan sebuah kebahagiaan tentunya sahabat budaya bisa menjumpai Anda kembali dalam spesial program Perompak RRI Padang di setiap Kamis pagi ini, yaitu sebuah ruang untuk menelusuri kembali ya dan menggali kearifan lokal nenek moyang kita Minangkabau di Sumatera Barat ini serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya. Dan alhamdulillah pada pagi ini mama kita ya, Mama Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun ya, salah seorang pemangku adat suku Koto Nagari Kurai Bukit Tinggi ya. Hingga saat ini alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama kita dalam mencoba memperbincangkan kearifan lokal dan sekaligus nanti mencoba menggalinya ya. Dan pada pagi hari ini sahabat budaya, seperti biasa Anda juga bisa tonton acara ini melalui channel YouTube RRI Padang dalam live streaming channel YouTube kita ya. Dan juga bisa Anda saksikan melalui rri.co.id tentunya ya. Dan sahabat budaya, adapun topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, sebuah topik yang saya pikir ini sangat seksi di Sumatera Barat ini. Karena di persoalan ini banyak hal yang terjadi. Apakah itu tarik tambang gitu ya, apakah itu sampai persengketaan, bahkan ya sampai berdarah-darah terkadang begitu ya. Apa itu tentang harta pusako atau harta pusaka ya, dalam topik nilai kearifan yang maksudnya nilai kearifan dalam sistem harta pusaka Minangkabau ya. Sebenarnya sistem nenek moyang kita mengatur itu luar biasa sesungguhnya. Banyak kearifan di sana. Tapi kenapa justru terjadi malapetaka ketika itu tidak didudukan ya. Baik, nah untuk memperbincangkan hal ini kita juga buka nanti line telepon jikalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan tentang harta pusaka ini ya, ke mama kita silahkan di 0751 812 414 ataupun di 0811 66 09240. Baik. Saya sapa dulu mama kita, Mama Tuanku Mangkudun yang sudah hadir di studio. Jauh-jauh datang ke studio pagi ini demi Anda semuanya, demi kita semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Iya, sehat Mak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, energik Mama ini yang luar biasa Mak. Amin, amin. Kalau seusia Mama aja masih energik ya, bikin malu lah kami yang muda. Ya kadang-kadang panggilan surau ini menambah semangat Bung Adit. Amin, amin, amin. Alhamdulillah ya Mak ya. Baik Mak, pagi ini kalau sebelumnya sepertinya kita kembali berseri nih Mak ya. Amin. Ini kisahnya sekarang berseri terus nih. Kalau dulu tujuh penyimpan nilai-nilai Keminangkabauan ya Mak ya, mulai dari Tambo sampai Manto. Nah kemudian setelah itu kita beralih ke nilai-nilai nih, nilai-nilai egalitarian ya, egaliter, kemudian inklusif ya. Nah, merantau. Nah, merantau ini juga kaitan dengan harta pusako nih sepertinya gitu ya, Mbak ya. Betul. Nah, pagi ini kita akan coba kupas tuntas ini ya, sebatas waktu yang kita miliki tentang harta pusako di Minangkabau ini. Ya, ini kalau udah pusako nih, Mak. Nah, saya udah kebayang ini. Ada panas dinginnya di sini. Ada panas dinginnya nih, Mak. Dan mungkin banyak panasnya. Iya, betul. langsung ngemori-mori pendengar kita nih apa Mak, feedback ya ke belakang ini. Aduh, tanah saya di sana, tanah sedikit kami di sana. Gimana nih kabarnya kan gitu ya. Betul. Baik Mak, sebelum lebih jauh tentang sistemnya dan ini nilainya, barangkali perlu kita jelaskan juga ya Mak ya, apa sih sesungguhnya harta pusaka itu, dan sebelum harta pusaka sebenarnya apa sih yang ditinggalkan nenek moyang kita Mak berupa harta pusaka itu dari dahulu sampai sekarang Mak, silakan Mak. Terima kasih Bung Adit. Selamat pagi sahabat budaya. Jadi yang diwariskan oleh nenek moyang itu ada dua hal. Yang satu sifatnya abstrak, yang satu konkret. Yang abstrak itu dinamakan sako,
Sako itu gelar-gelar untuk orang-orang yang diharapkan menjadi pemimpin, baik pemimpin di dalam kaumnya atau di negarinya atau di alam Minangkabau. Itu gelar. Gelar itu diberikan kepada para laki-laki umumnya. Kemudian sako itu diiringi oleh pusako. Nah, pusako itu umumnya dalam benda konkret, harta. Nah, harta pusaka atau harato pusako di Minangkabau itu posisinya atau kondisinya dibagi dalam dua keadaan. Itu bersandar kepada dua petuah tentang apa yang dijadikan pusako di Minangkabau. Yang pertama itu dikatakan pusako tambilang ameh. Kemudian ada pusako tambilang basi. Nah, tambilang ameh ini adalah sebuah harapan dari nenek moyang, dia akan bertahan sepanjang masa, tidak berkarat dan tidak berubah statusnya. Itulah pusako tambilang ameh. Kemudian ada pusako tambilang basi yang diberi peluang untuk berubah-ubah statusnya, berubah kondisinya dan bahkan berubah kepemilikannya. Nah, kita bahas yang pertama dulu. Pusako tambilang ameh adalah pusako yang ditinggalkan oleh nenek moyang hasil kerja orang badun sana. Hasil kerja orang badun sana. Ini maksudnya Ya, gimana? jadi ada laki-laki, ada perempuan yang bersaudara-saudara, mereka pergi membuka lahan baru. Nah, itu dikatakan mulai dari Malaco, Menaruko, Malambang segala macam sampai mereka bisa membentuk sebuah pemukiman. Mulai dari yang paling sederhana dikatakan tarata, kemudian tarata itu berubah jadi dusun, kemudian jadi koto, jadi nagari. Nah, hasil mereka Malambang, Malaco, Melatah sampai menjadi tanah pemukiman itu kemudian menjadi milik bersama kaum satu darah, satu nenek. Itu dikatakan harato tambilang ameh yang akan dimiliki oleh kaum. Nah, inilah yang kemudian dinamakan sebagai pusako tinggi di Minangkabau. Kalau para ulama termasuk bapaknya Buya Hamka, Syekh Abdul Karim Amalullah dan Buya Hamka sendiri mengatakan statusnya adalah wakaf dari nenek moyang kepada kaum. Kaum di sini adalah mereka yang satu darah dari nenek yang satu, laki-laki dan perempuan. Nah, hak atur diberikan kepada laki-laki, hak guna digunakan oleh perempuan. Nah, jadi laki-laki diberi gelar sebagai pengatur itu namanya gelar sako. Sako adalah gelar para laki-laki yang menjadi pemimpin di kaum itu mengatur pemanfaatan dari pusako tinggi dari hasil tambilang ameh tadi. Nah, ini karena sistem nenek moyang kita kemasyarakatannya dulu komunal. Ada yang mengatakan matrilineal, tapi saya lebih sepakat mengatakan komunal. Komunal artinya apa? Harta itu untuk kemanfaatan bersama. Nah, hak pakai lebih banyak diberikan kepada perempuan. Apa jenisnya atau bentuknya? Bentuk yang paling pertama dari pusako bersama itu atau pusako tinggi itu adalah rumah gadang. Tidak bisa dibagi, tidak bisa dijual, tidak bisa digadai. Nah, ada petuahnya. Jual ndak makan bali, gadai ndak makan sando. Tidak ada yang bisa diperjualbelikan dari rumah gadang. Kemudian ada rumah gadang, ada pandam pekuburan, sama. Tidak bisa pandam pekuburan itu dijual, dibeli, digadai, tidak bisa sama sekali. Dan itu statusnya disamakan dengan harato pusako yang jadi sumber ekonomi. Sawah ladang, benda buatan, sampai baramban, tabe, segala macam. Itu milik kaum. Nah, bagaimana pemakaiannya? Pemakaiannya diatur oleh mama kapal waris atau tungganai di rumah gadang. Mereka diberi gelar sako sebagai pemimpin kaum. Itulah harato tambilang ameh
yang sekarang dikatakan Harato Pusako Tinggi. Hmm. Statusnya diharapkan oleh nenek moyang tidak berubah sama sekali. Tadi Bung Adit mengatakan apa nilai yang terkandung di sini. Dalam Harato Pusako Tinggi ini terkandung nilai bahwa orang Minang itu sangat memperhatikan kehidupan perempuan dan anak-anak dan laki-laki sebagai pengayom. Maka di rumah gadang itu hanya ada bilik atau kamar untuk perempuan dan langkan untuk anak laki-laki kecil. Ketika mereka sudah dewasa, minggu kemarin sudah kita bahas, sudah akil balik 7 tahun, laki-laki harus pergi ke surau. Yeah. Nah, dia disuruh merantau meninggalkan zona nyaman. Nah, perempuanlah yang menghuni rumah gadang. Apakah laki-laki tidak punya hak di rumah gadang? Punya hak atur dan hak untuk melaksanakan acara-acara adat di rumah gadang itu. Nah, laki-laki dia nanti menjadi sumando di rumah gadang suku yang berbeda. Nah, itulah Harato Pusako Tinggi atau Harato Tambilang Ameh yang pertama. Yang statusnya diharapkan tidak berubah sepanjang masa. Kemudian nenek moyang juga membuka wilayah untuk harta yang bisa bergerak, yang pindah tangan, diperjualbelikan. Dikatakanlah dia sebagai Harato Tambilang Basi. Ketika seorang bapak menaruhko untuk anaknya, ketika seorang bapak dan ibu menghasilkan harta untuk anak-anaknya, itu harta diserahkan sistem pembagiannya atau sistem pengelolaannya secara hukum faraid, hukum Islam. Jadi seorang bapak yang membeli tanah misalnya, itu harta yang tidak diatur oleh adat. Hanya diberi gelar saja harta itu sebagai Harato Pusako Randa, milik dari seorang bapak dengan anak-anaknya. Bapak, ibu dengan anak-anaknya dan kemudian cucu-cucunya. Nah, yang terjadi belakangan, yang paling banyak terjadi belakangan adalah ketika Harato Pusako Randa itu lambat laun berubah status menjadi pusako tinggi, pusako bersama dari anak-anak cucu-cucu dari si bapak tadi. Nah, ada beberapa kasus yang saya hadapi ketika seorang bapak sudah membeli tanah, kemudian anak-anaknya bersepakat ini kita jadikan pusaka dari bapak kita, tapi untuk anak-anaknya dan kita jadikan pusako tinggi. Nah, status itu hanya bisa berubah kalau ada akad, ada pernyataan resmi. Siapa yang harus menyatakan secara resmi itu adalah anak laki-laki yang ada di kaum itu secara bersama. Kenapa? Secara faraid, aturan pembagian harta waris dari bapak itu 2/3 bagian laki-laki, 1/3 bagian perempuan. Maka akad itu harus dilaksanakan oleh pihak laki-laki bersama perempuan, dan akad untuk menjadikan pusako tinggi menyatakan ini selanjutnya akan menjadi Harato Pusako Tinggi yang milik kaum kami, anak bapak anu. Nah, pemanfaatan oleh perempuan, hak atur oleh laki-laki. Itu yang terjadi. Nah, jarang akad itu dilakukan secara resmi. Kadang-kadang sembunyi-sembunyi, akhirnya terjadi sengketa. Ada sengketa ketika sudah dikuasai oleh keluarga generasi perempuan yang selanjutnya, anak-anak dari laki-laki menanyakan, mana bagian dari bapak kami? Itu yang terjadi sering. Nah, kalau ingin diluruskan, yang harus dicari adalah apakah ada akad atau tidak? Ada pernyataan dari anak keturunan laki-laki atau tidak? Kalau tidak ada, maka statusnya belum berubah, dia tetap harta pusako randa yang diatur menurut hukum Islam. Begitu Bung Adit. Baik, Mak. Luar biasa. Baik sahabat budaya, sebelum mencoba mendiskusikan ini dengan Mak Tuanku Mangkudun ya, karena ini barangkali banyak menyentuh persoalan Anda hari ini. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung saya buka kesempatan ya.
Bagi yang ingin bertanya mungkin ada persoalan dengan harta pusakonya ya, kita buka di dua line telepon 0751 812 414 ataupun di 0811 66 240 seperti biasa ya, dan kita akan dengarkan jawaban langsung nanti dari Tuanku Mengkudun ya. Baik, jikalau belum ada yang ingin bergabung, ternyata sudah ada, Mak. Saya yakin aja, Mak. Ya. Ini barang paling panas sekarang. Iya, ini masalahnya seksi nih topiknya ya, Mbak ya. Kita coba siapkan dulu. Oke, baik. Kita terima di 0811 66 09240. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa Pak, di mana? Dengan Pak Dodi Rajolinduang. Pak Dodi Rajolinduang di mana? Di Padang, Pak. Padang. Baik, silakan Pak Dodi ke tuangku. Bertanya cek mama. Ya nama gala mak awakku lah. Tuangku Mengkudun. Tuang Mengkudun. Tanya cek tuangku mak Mengkudun. Iya. Tentang harato pusako tinggi. Ya. Termasuk ambo kete. Harato tinggi yang mengawasi mama kapalo waris. Iya. Dek mama kapalo waris ko dikacak langan labak langan, dikacak kaki labak kaki. Mari indah do bate menunjuk indah malam baik. Jadi harato ko digadayan dibawa ke rumah anaknya. Di dalam hukum Minang itu sebenarnya kan tidak boleh. Tidak boleh. Betul kan, Mak? Betul. Jadi dek ambo kini lah mulai dek waktu ambo remaja, ambo tanyo beliau mengareh. Jadi ambo perhatian, ambo pelajari keadaan saat ini. Kalau dulu melawan ke mama hilang pusako, melawan ke guru hilang kaji, melawan ke mandi pada semua. Jadi kalau di perhatian jauh zaman kini kok mak, kalau tidak melawan ke mama, mungkin habis atau pusakonya juga mak. Jadi mohon penjelasan dari mama tentang itu. Assalamualaikum mak, tolong penjelasannya mak. Terima kasih. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dodi Rajolinduang ya di Padang. Baik, silakan Mak Tuangku. Iya, kasus yang dihadapi Pak Dodi Rajolinduang itu terjadi di beberapa tempat. Yang jelas boleh membantah mama dengan aturan. Ya, mama dibantah jo undang. Mama dibantah jo pituah. Apa pituah yang akan kita pakai? Mak, nanarato pusako tinggi, Bali ndak makan, jua ndak makan Bali, gadai ndak makan sando. Mama punya hak atur, tapi hak guna oleh kaum, bukan oleh anak mama. Nah, itu pituah yang ndak boleh nyolanggar. Kalau nyolanggar, nyo karena bisa kawi. Nah, ada cara untuk menghadapi ini, ada aturannya pusako tolong menolong. Siapa yang akan bisa menolong? Yang akan bisa menolong adalah tetangga nansa supadan, ladang babintala, sawah pamatang, ada namanya tetangga tanah itu sasi salanta. Nah, Pak Dodi Rajolinduang minta perlindungan ke kerapatan adat negari, minta sasi salanta. Misal Pak Dodi ko sukunya A, maka di sekeliling tanah pusako suku A itu ada pusako orang lain yang bisa jadi sasi salanta, dan itu diakui oleh Badan Pertanahan Nasional.
apakah tanah Pak Dodi ini tanah suku atau tanah Pusako Tinggi atau tanah pembelian dari Mama. Kalau Mama itu membeli, itu namanya Pusako Rendah, memang untuk anaknya. Tapi kalau Pusako Tinggi milik kaum dari Pak Dodi Rajo Linduang, Mama itu tidak punya hak untuk membawa ke tempat anaknya, tidak punya hak untuk menjualnya apalagi. Kalau dia sudah menjual, mensertifikatkan segala macam, dia sudah melanggar pituah. Jadi boleh membantahnya dengan petuah bahwa Mama tidak punya hak jual, tidak punya hak menggadai terhadap Pusako Tinggi. Begitu Pak Dodi. Jadi siapa yang bisa menolong Pak Dodi? Sasi Salanta. Pusako tolong menolong. Itu tempat kita mengadu. Bagaimana kita tolong menolongnya? Temui semua penghulu di sekitar tanah itu yang bersepadan, Sasi Salanta, untuk minta pernyataan bahwa tanah itu adalah tanah Pusako Tinggi milik suku kaum dari Pak Dodi Rajo Linduang. Itu bisa dibawa ke kerapatan adat untuk menjadi saksi bahwa itu tanah kaum. Dan itu sah dibawa ke BPN untuk disertifikatkan atas nama Pusako Kaum. Ya, nah yang meleset adalah ketika pensertifikatan itu atas nama pribadi. Nah nanti kalau sudah atas nama pribadi, dia beralih status lagi menjadi milik si pemilik sertifikat. Begitu Pak Dodi, penyelesaiannya adalah mencari Sasi Salanta, Pusako tolong menolong. Begitu Bung Adit. Baik, Mak Tuanku dan Pak Dodi, mudah-mudahan dengan jawaban Mak Tuanku ini semakin terbuka ini langkah-langkah Pak Dodi untuk menyelesaikan secara baik-baik ya Mak Tuanku ya. Iya, namanya bukan melawan tapi membantah. Membantah ya. Membantah Mama jo pituah, membantah Mama jo undang, mentah Mama jo tambo kalau kita bisa membawa Sasi Salanta itu. Sasi Salanta ya Pak. Itu ya, namanya Tamboasa Bung Adit. Tamboasa di kampung itu, Sasi Salanta itu penghulu itu tahu ikut tanah sukunya Pak Dodi, kok tanah suku A, kok tanah suku B di sekeliling tanah suku Pak Dodi itu. Nah itulah yang bisa menolong. Kalau bahasa umumnya yang sepadan itu ya Mak ya? Iya. Sepadan tanah itu ya Mak ya? Sepadan tanah. Sepadan bagian barat, timur, utara, selatan iya, gitu. Tidak jatuh ya Mak ya? BPN justru meminta syarat itu. Gitu ya. Begitu. Baik. Dan nanti bisa disertifikatkan atas nama kaum ya Mak ya? Betul. Nama kaum. Nah Mak, sebelum lebih jauh Mak, pemaknaan kaum ini sendiri barangkali perlu juga nih Mak di ini. Kaum ini gimana nih, yang satu rumah gadang kah? Soalnya istilah cukup banyak Mak saya dengar. Ada rumah gadang dan serumah gadang, ada yang saparui, ada yang sekaum, ada yang sesuku. Nah ini perlu juga Mak ini kita bahas sepertinya. Kita terpaksa kembali ke kaji kita pertama, Bung Adit. Sebenarnya setiap kaum yang ada di negari itu, setiap suku yang ada di negari, apa bedanya kaum dengan suku? Begini. Nah iya. Kaum adalah orang yang jelas hubungan darahnya sampai bertemu satu nenek. Satu nenek ya? Satu nenek. Kaum itu kaum ya? Itu kaum. Kalau suku, mereka nama sukunya sama, neneknya ini tidak bertemu dalam satu garis. Iya. Jadi ada 2 atau 3 nenek sama-sama suku Piliang misalnya, Piliang nenek A, Piliang nenek B, Piliang nenek C, sama-sama suku Piliang, tapi mereka tidak bisa lagi ditemukan hubungan darahnya. Itu namanya satu suku. Nah, kalau satu kaum itu jelas ada neneknya di atas. Kemudian dalam satu kaum itu ketika mereka sudah ramai, mereka akan membuat istilahnya basiba lengan baju. Mereka membelah diri, membagi kaum itu menjadi indu. Indu itu asal katanya indua. Jadi nenek yang dulu satu, mungkin ada anak atau cucunya 3, mereka menjadi 3 indu. 3 indu kemudian mendirikan 3 rumah gadang. Maka 3 rumah gadang itu mendirikan sendiri tungganai atau penghulunya,
penghulu tunggana di Indu A, Indu B, Indu C. Maka itu ada pangkat tuo Indu namanya. Jadi suku neneknya tidak jelas lagi ketemu darahnya, hubungan darahnya. Suku itu namanya sama. Dia sama datang di sebuah nagari. Hanya neneknya tidak bertemu lagi garis keturunannya. Kalau kaum masih bertemu neneknya. Kalau Indu itu neneknya jelas dan sudah terpisah dari nenek yang juga ketemu darahnya. Biasanya satu rumah gadang itu satu Indu. Ada yang mengatakan satu Indu itu satu Indua. Ada yang mengatakan satu Indua itu Saparui. Itu yang Saparui. Itu yang Saparui. Nah, yang Saparui ini ciri yang paling nyatanya adalah rumah gadangnya satu, neneknya bisa dilacak, kemudian pekuburannya satu. Satu kaum rumah gadangnya berbeda, tapi umumnya pekuburannya atau pandamnya masih satu. Hartanya biasanya sudah berbeda. Itu kaum. Kalau suku itu rumah gadangnya berbeda, kampungnya berbeda, nagarinya saja yang mungkin satu, bisa nagarinya sudah berpisah, nama sukunya yang sama, dan mereka masih tidak dibiasakan untuk menikah, karena masih dalam satu suku yang diperkirakan akan bertemu pada nenek yang ranji kesekian nanti. Kita ini masih saudara begitu kira-kira. Jadi yang menjadi harta pusako tinggi itu di mana? Pusako tinggi itu yang paling nyata itu dalam satu rumah gadang atau satu Indu. Satu Indu, Mak ya. Satu Indu. Nah, satu kaum biasanya pusako tingginya sudah terpisah. Sebentar, Mak. Kalau satu induk kan satu induk ya, Mak ya. Satu induk. Nah, jadi bukankah itu masuk pusaka rendah, Mak? Kalau berarti kan yang ada baru anak dan induknya gitu loh, Mak. Status pusako rendah dan pusako tinggi itu, status satu pusako tinggi itu tanah adat, pusako rendah itu tanah pembelian atau hasil terlibatnya bapak. Itu dia pusako rendah. Terlibatnya bapak sebagai Rasmando arti waktu itu, Mak ya. Dia mencari, dia meneruko, maka itu diatur menurut hukum Islam karena ada jerih payah bapak di dalamnya. Karena bapak ini sebenarnya mamanya di keluarga lain nih, Mak ya. Betul. Tapi karena dia meneruko di keluarga ini, keluarga induk ini, maka dia jadi pusaka rendah jadi gitu ya, Mak. Dia jadi pusaka rendah. Gitu. Jadi mama tidak mengatur pusaka rendah karena itu hasil jerih payah si bapak dengan istrinya. Sebagai Rasmandonya ya, Mak ya. Begitu duduknya. ini memang perlu nih. Ada yang mengatakan pusaka rendah itu hanya untuk kaum yang sudah dibagi, tidak. Kalau dalam Indu yang masih dari pusako tinggi yang dibagi ganggam bauntua segala macam, itu dia masih tetap pusako tinggi dan masih berlaku, tidak bisa dijual. Kalau pusako rendah dia sudah berstatus sebagai milik ibu bapak dan diatur menurut hukum Islam, bisa dibagi menurut Islam, bisa dijual, bisa dibeli, bisa digadaikan segala macam. Nah, kapan pusako tinggi itu berubah jadi pusako rendah? Sebenarnya tidak ada waktunya pusako tinggi berubah jadi pusako rendah, kecuali kaumnya sudah habis, sudah punah, kemudian ada hibah dari kaum kepada anak laki-laki. Hibah dari kaum ya? Hibah dari kaum kepada anak laki-laki, karena kaumnya sudah habis, dan sajangka saya itu tidak ada lagi. Dia jadi pusaka rendah yang dimiliki laki-laki. Artinya kaum ini keturunan perempuan ya, Mak ya? Iya. Yang keturunan perempuan sudah habis ya, Mak ya? Sudah habis, habis sama sekali. Di kaumnya itu. Nah, dan itu harus jelas ranjinya, benar-benar tidak ada yang akan mewarisi. Dia menjadi pusaka rendah di tangan laki-laki. Jadi pusaka rendah dia, Mak ya? Jadi pusaka rendah itu lebih dekat kepada kepemilikan seorang laki-laki karena hibah dari kaumnya atau hasil pencaharian dia pribadi. Dan yang tidak boleh hibah itu kepada mama yang kemenakannya masih banyak. Betul. Kemenakan maksudnya kemenakan perempuan, Mak ya? Kemenakan perempuan, ya. Kalau perempuan nggak ada, tapi banyak laki-laki tetap bisa dihibahkan ke Mak.
Tidak, kalau masih ada kaumnya, belum ada kesempatan hibah itu kepada laki-laki. Masih ada yang akan menerima waris Iya, itu. kalau masih ada keponakan perempuan berarti kan Mak ya. Iya, betul. Tapi kalau perempuan-perempuan nggak ada, yang ada cuma Laki-laki semua. salah ya Mak ya. Itu berarti bisa dihibahkan ke Mama. Iya, kita mengatakan habis sama sekali, ibunya kan masih ada. Oh iya benar. Selagi ibunya ada, sebenarnya belum sah dia menjadi pusaka rendah. Baik, baik sahabat budaya ini seperti emang agak rumit kita membicarakan peralihan pusaka tinggi kepada Iya, pusaka iya, rendah iya. dibanding sebaliknya. Pusaka rendah, Hmm, misalnya Bung Adit ini membeli tanah 1 hektar. Kemudian anak Bung Adit ada laki-laki 1, perempuan 1. Nah, ini jadikanlah pusaka tinggi kalian berdua bedun sana. permintaan sang bapak ya Mak. Bisa permintaan si bapak, bisa keinginan si anak saja. Okay. Nah, di sana ada akad. Ketika laki-laki yang sebenarnya punya hak 2/3 dia serahkan untuk kemenakannya selanjutnya, maka anak si laki-laki tidak punya lagi hak. Baragiah perai sajo artinya pemberian dari laki-laki kepada saudara perempuannya. Dan keturunan saudara perempuannya selanjutnya itu menjadi kaum dan dia mamanya. Nah, itulah asal pusaka tinggi ketika laki-laki dan perempuan bersaudara itu menghasilkan tanah yang dibuka untuk diwarisi oleh pihak perempuan. Laki-laki memberikan seluruh haknya untuk saudara perempuan dan keturunannya. Baik. Ini baru teknis ini Mak ya. Kita belum cari nilai ini. Iya. Memang persoalan harta pusaka ini luar biasa di Sumatera Barat. Baik, sahabat budaya masih ada di antara Anda barangkali yang ingin bergabung, bertanya, mumpung kita bersama salah seorang yang sangat paham dengan harta pusaka ini. Beliau adalah pemangku adat ini di negari beliau. Nah, silakan Anda bergabung di 0751812414 ataupun di 0811660900. Mak, ini ada kasus Mak. Ya. Katakanlah kasus kita tidak sebut gamblang Mak ya. Ya. Tapi ketika satu tanah katakanlah tanah kaum, ya. berarti kan pusaka tinggi Mak ya. Iya. Tanah kaum, kemudian dia terkena atau istilahnya masuk jalur pengembangan jalan umpamanya yang betul. digarap oleh pemerintah. Betul. Nah, pemerintah kan bakal ada ganti rugi nih Mak. Betul. Biasanya kan seperti itu Mak ya. Iya. Dan kalau tanah itu ya namanya sudah dirupiahkan itu kan nggak sedikit juga Mak. Betul. Nah, karena bisa sampai MM lah gitu ya karena cukup panjang nih pakai macam ini. Nah, ini gimana nih Mak? Padahal kan dia nggak bisa dijual, ndak makan Bali, digadai ndak makan sando ya. Nah, kemudian ini mau tidak mau dia ada rupiahnya karena dipakai oleh pemerintah dan diganti rugi. Nah, pembagiannya seperti apa nih Mak? Ada istilahnya aleh tapak. Kalau itu diserahkan kepada penghulu. Kalau ganti rugi itu sudah bahasa nasional ya. Iya. Nah, aleh tapak itu diberikan kepada penghulu, maka penghulu punya hak prerogatif untuk membaginya. Misalnya saya punya pengalaman dari tokoh-tokoh yang membebaskan jalan bypass Bukit Tinggi yang ya sayang sampai sekarang belum tuntas ya. Banyak sekali tanah pusaka tinggi itu yang diganti rugi oleh pemerintah itu diselesaikan sendiri oleh penghulu. Kenapa diselesaikan sendiri? Dia mengatakan itu alih tapak penghulu. Padahal tanah pusakonya luas. Alih tapak itu hanya boleh sekedar untuk uang jalan bagi si penghulu. Ya kalau sekarang mungkin di bawah 10 juta bisa lah. Tapi kalau sudah ratusan juta itu bukan lagi alih tapak namanya. Itu lah isi kampia. Benar tuh yang dibawa dek penghulu. Tidak boleh penghulu membawa kampia. Yang membawa kampia itu Mandesoko. Amban Puru Aluang Bunian. Itu beliau yang boleh menerima kalau harta ganti rugi itu dalam jumlah yang bukan untuk sekadar uang jalan seorang penghulu. Nah, di situ harus ada musyawarah kaum. Saya punya data dari salah satu kaum yang menerima kampia dari pemerintahan kota.
kantor pemerintahan kota itu membeli sebuah bukit yang tidak lagi produktif Iya, kepada sebuah kaum. Nah, kebetulan memang wali kotanya mengerti adat, dia minta tanda tangan seluruh anggota kaum itu secara lengkap. Dan dia minta usulan pembagiannya. Dan mama kepala kaum ini mengerti, ini bukan untuk dia pribadi, bukan alih tapak, tapi ini kampia untuk Mandesoko. Dibagilah menurut induk yang ada dalam kaum itu. Tadi kan satu kaum itu ada beberapa induk ya. Satu bukit ini ternyata ada 3 induk. Dibagilah uang itu 3 induk dulu. Nah, kemudian masing-masing induk tuh membagi lagi berdasarkan anak-anaknya, berapa anaknya. Induk pertama anaknya 3, yang sepertiga bagian tuh dia bagi 3. Induk kedua anaknya cuma 1, sepertiga tuh untuk anak yang 1 saja. Yang satu lagi anaknya 10, yang sepertiga dibagi 10. Jadi dibagi berdasarkan jumlah induk yang ada dalam kaum. Begitu pembagiannya. Oh gitu ya Mak ya. Tetap yang laki-laki ya nggak boleh Mak ya. Laki-laki itu hanya menerima alih tapak dari Alih. induknya. Oh, dari induknya. Iya, dari induknya. Dari bagian induknya gitu maksudnya. Iya. Katakanlah umpamanya nih, dapat 300 juta umpamanya. Iya. 300 juta berarti masing-masing induk 100 juta. Iya. Nah, yang laki-laki dapat bagian dari 100 juta ini Mak ya. Iya, 100 juta itu apa yang akan diberikan oleh induknya, silakan dia terima. Bukan dia yang menentukan. Oh, berarti dia meminta nggak boleh Mak ya? Nggak boleh. Hanya menampung komunitas dari langit itu ya Mak ya. Gitu. Jadi ada awalnya itu Bung Iya, Adit. iya. Dalam pusako tinggi itu ada bagian untuk penghulu. Namanya tanah abuan, sawah abuan, atau sawah paduan. Itu bagian juga dari halato pusako tinggi yang hasilnya untuk isi saku penghulu. Jadi penghulu itu berjalannya baleh tapak. Baleh tapak. Dia ada honornya lah dari kaum. Itu bisa di apa ya, katakanlah kalau dia produktif Mak, bisa diambil tiap bulan juga gitu Mak. Betul, sekarang ada yang melakukan itu masih banyak. Itu tuh besarannya apakah dari ada aturan adatnya atau kesepakatan dari Mak aja Bang, gimana Bang? Ada aturannya, sawah paduan itu sekurangnya 1/7 dari harta pusaka tinggi. Yang didapat oleh penghulu itu hanya buahnya. Misalnya Bung Adit ini penghulu suku Caniago ya. Kaum Caniago itu punya tanah 7 hektar. Yang 1 hektar itu hasil dari tanah itu harus untuk alih tapak dari penghulu. Apa gunanya? Untuk dia mengadakan pertemuan-pertemuan, dia berjalan untuk berunding segala macam untuk mengurus kemenakannya. Dia tidak meminta. Saya bagaimana untuk ngurus makannya. Kalau dia pakai untuk biaya hidup keluarganya boleh nggak Pak? Sah saja. Sah. Kenapa? Karena dia bekerja. Iya, dia sudah jadi hak dia berarti gitu ya Mak ya. Sudah jadi hak dia sebagai pribadi. Tapi untuk ngurus makan dia pakai itu juga Mak ya. Iya. Oke, silakan Mak. Iya. Terus Mak? Ada yang melakukan itu. Sekarang sebagian penghulu mendapatkan alih tapak dari kemenakannya dari hasil sebuah sawah abuan atau sawah paduan dari halato pusako tinggi. Yang dia dapat bukan penjualan tanah itu tidak boleh dijual, hanya panen, ya? buahnya. Kalau dijadikan ruko misalnya, ada 7 petak ruko milik kaum Caniago Bung Adit. Nah, 1 petak ruko itu sewanya untuk penghulu. Nah, itu alih tapak. Itu sudah disiapkan dari dulu oleh nenek moyang, sawah paduan, sawah abuan namanya itu. Sawah kalau di wilayah lain dinamakan tanah bengkok. Sama itu Mak ya. Sama itu. Tanah abuan, tanah paduan, sawah bengkok gitu Mak ya. Itu untuk alih tapak penghulu. Jadi penghulu itu berjalan bukan minta-minta kepada kemenakannya. Ada ya ternyata bagiannya Mak ya. Iya. Nah, itu dari bagian dari pusako yang disiapkan oleh nenek moyang agar mama ini punya wibawa di kaum. Iya. Jadi ketika menyabik sawah paduan itu kemenakan mantan mengantarkan kepada mama penghulunya, mak koleh tapak laba buah. Isi saku lah mama. Dia kan perlu ganti pakaian, dia perlu sendal, perlu tim bakaunya. Dan kadang-kadang karena mengurus kaum, dia juga nggak sempat lagi untuk mencari perekonomian dia pribadi ya Mak ya. Perekonomian pribadinya.
Saya melihat pada generasi sebelum saya banyak penghulu yang berwibawa dengan itu. Iya, iya, Di iya. mana penghasilan seorang penghulu? Dia tidak punya penghasilan dari pekerjaan Rutin ya, rutinnya, tapi dia tanah diberikan abuan. hak oleh adat, Hmm. namanya dari sawah paduan, sawah abuan, sawah bengkok, tanah bengkok segala macam itu. Hmm. Anda juga mengatakan turihan. Tuh, lihat. Jadi beberapa negeri yang saya jalani punya sistem seperti itu, sehingga penghulu itu berwibawa dan dia tidak punya keinginan lagi untuk mengganggu gugat harta Iya, pusaka iya, yang iya, untuk iya. kemenakannya. Sebab yang 6/7 bagian itu hak kemenakannya untuk diolah untuk hidup mereka. Begitu. Nah, ada penghulu yang lebih legowo, dia hanya mengurus saja kemenakannya, dia punya pencarian sendiri untuk menghidupi anaknya. Dia nggak ngambil yang Enggak sawah abuan tadi, mengambil Mak, ya. bagiannya dari sawah paduan. Nah, ada juga kisah sedih di zaman Jepang ketika sebahagian besar sawah abuan itu dijual oleh penghulu karena sulitnya penghidupan. Iya, iya, gitu. Dan ya. jualnya tidak mahal-mahal, Bung Adit. Mm-mm. Dijualnya apa? Hanya sepiring sate. Mm-mm. Ya dia sudah sehari semalam nggak makan, dia makan di warung sate. Dia nggak punya uang, ya sudah ambil sawah abuan yang di sana itu. Sampai sana ya, Mak, ya. Berpindahlah sawah abuan karena sepiring sate. Itu ada kisah seperti itu. Ya itu kondisi yang menyedihkan ketika nenek mama ini sudah kehilangan tempat bergantungnya. Dan kemenakannya juga sudah tidak lagi sempat mengurusi. Waktu itu yang namanya sawah abuan itu jarang digarap zaman Jepang itu. Dia menjadi terbengkalai menjadi munggu atau bukit yang kosong, tidak produktif. Dikasihin aja dengan sepiring sate. Itu yang terjadi. Itu memang kisah nyata itu ya, Mak, ya. Kisah nyata. Aduh, Saya luar kebetulan sempat berjalan ke banyak negari. Iya, Itulah iya. yang terjadi dengan Harato Pusako di Minangkabau. Yang paling banyak hilang di zaman Jepang, di zaman PRRI itu adalah sawah abuan penghulu. Sehingga penghulu itu tidak punya alih tapak untuk berjalan. Iya, Alih iya. tapak itu ya uang saku lah untuk beli tembakaunya. Dan itu 1/7, aturan adatnya 1/7, Mak, ya. 1/7 paling banyak. Oke, paling banyak ya, paling banyak. 1/7. Tapi Baik. biasanya kurang dari itu. Baik, nah kemudian, Mak, ini masih ada sisa waktu kita nih, Mak, lebih kurang Iya. 10 menit lagi ya. Sebelum saya ke pertanyaan berikutnya nih, kalau masih ada sahabat budaya, saudara semuanya yang akan bertanya nih masalah harta pusaka ini, ya silahkan, kita akan masih buka dan mumpung masih bersama Mak Tuanku Mengkudun ya. Kalau tadi Pak Dodi ini udah dapat jalan keluarnya ya. Alhamdulillah udah nampak jalan yang ditempuh ya, Mak, ya. Iya, pusako itu tolong menolong. Yang akan menolong adalah tetangga atau sasi salanta yang menyatakan ini tanah kaumnya Dodi Rajo Linduan. Dan itu dibawa ke KAN ya, Mak, ya. Dibawa ke KAN, diketahuikan, BPN akan mengakui itu. Dan Mama tidak bisa mengklaim tanah itu pencahariannya kalau sasi salanta tidak mau mengakui. Ini tanah satu kabling. Ini saya beli dulu. Membeli itu kan harus ada sasi salanta. Nah, ketika sasi salanta mengatakan enggak, itu enggak dibeli, itu tanah kaumnya si Rajo Linduang itu. Kira-kira begitu. Nah, itulah pusako tolong menolong. Nah, ini ada lagi, Mak, istilah tadi sempat keluar juga sedikit, tapi saya pernah dengar dari yang lain juga. Ganggam Bauntua. Nah, ini apalagi nih, Mak, di pusako nih Ganggam Bauntua nih, Mak. Ganggam Bauntua itu hanya sistem pemakaian dari pusako tinggi. Pemakaian. Jadi begini, misalnya Bung Adit seorang penghulu punya tanah 7 hektar. Ada saudara perempuan Bung Adit itu bertiga. Yang satu dia menjadi dokter di kota dan dia kaya. Yang satu suaminya menggalih di pasar dan dia cukup penghidupannya. Yang satu dia hanya dari bertani. Kata penghulu, tanah ini ambo untuk siupiak yang tidak bakarajo lakinya, kerjakanlah sawah ini untuk penghidupan kalian. Nah, itu periodenya akan diperhatikan oleh penghulu sampai penghidupannya pulih, udah layak.
nanti dia akan memperhatikan lagi di antara kemenakannya mana yang layak untuk memakai harta pusaka ini. Pergantian itu Ganggam Baun Tua itu berganti, tidak tetap. Oh begitu ya, Mak ya. Jangan dikatakan semacam kalau di pemerintah kita belakangan dana bergulir ya, Mak ya. Begitu. Iya. Sama dengan biliak di rumah gadang. Biliak rumah gadang itu kan baun tua untuk nengka menikah pertama. Biliak paling atas, kamar yang paling atas itu untuk yang menikah sekarang. Ketika ada kemenakan yang akan menikah lagi, yang sudah berkeluarga itu diturunkan ke bilik kedua. Bilik pertama dipakai oleh yang baru. Begitu seterusnya. Datang lagi yang akan menikah yang baru, yang sudah menikah dua itu diturunkan ke kamar kedua, ke kamar ketiga, kamar yang paling atas dipakai oleh yang baru. Itulah yang Ganggam Baun Tua termasuk untuk kamar di rumah gadang. Dan sawah ladang yang ada di kaum itu diatur oleh para penghulu. Untuk siapa? Untuk kemenakannya yang membutuhkan. Kalau Ganggam Baun Tua itu dijadikan pemilikan tetap, itu nanti ada kemenakan yang akan kehilangan kesempatan memperbaiki kehidupan ekonominya. Jadi Ganggam Baun Tua itu temporer penggunaan harta pusaka tinggi dengan pengaturan oleh penghulu, oleh datua. Begitu Bung Adit. Baik. Baik pendengar Sabudaya, masih adakah yang ingin bergabung? Silahkan. Memang ini sangat teknis. Saya merasa sekali dengan suasana teknisnya pada pagi ini. Tapi ini memang harus dibuka. Ini memang harus disosialisasikan ya Mak ya. Karena masih banyak saya lihat, apalagi yang mama yang generasi kami ke bawah lah ya Mak ya. Yang ini apalagi yang tinggal di perkotaan yang jauh dari persoalan-persoalan ke harta pusakaan katakan demikian Mak ya. Tapi dia kadang-kadang kan dia diajak juga nih Mak, diajak juga untuk melihat semacam, akhirnya timbul juga nih tanda tanya ya kan Mak ya. Nah kadang-kadang tampik batanyo kok ndak lo jaleh kan gitu ya Mak ya. Nah ini kesempatan. Semuanya bisa disederhanakan kepada dua prinsip tadi Bung Adit. Apakah ini tambilang ameh atau tambilang basi? Ya. Tambilang ameh adalah harapan dari nenek moyang agar dia bertahan selamanya untuk sumber ekonomi bagi kaum. Kaum itu bisa besar, bisa indu yang kecil, bisa parwi yang lebih kecil. Nah, ketika Bung Adit membeli tanah 1 hektar untuk anaknya, anaknya sepakat menjadi kaum baru atau induk baru, yang laki-laki menyerahkan kepada saudara perempuannya, dia menjadi pusako tinggi di anak-anak itu. Dia menjadi tambilang ameh lagi. Walaupun ketika Bung Adit membeli itu dia menjadi pusako rendah yang tambilang basi. Baik. Nah, kalau Mak dari tambilang basi atau pusaka rendah bisa menjadi tambilang ameh dengan kesepakatan. Iya. Nah, apakah juga ada kemungkinan Mak dari tambilang ameh itu dibagi-bagi gitu Mak, dibagi peruntukannya. Saya nggak katakan tambilang basi, tapi dibagi berdasarkan jumlah ibu. Ini ada telepon nih Mak, kita coba terima ya Mak ya. Baik, nanti jawabannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adit ya. Iya, ini dari mana nih, Undidesi kah? Iya. Oke, baik Undidesi, silakan Undidesi ke Mak tuangku. Kabatannya ke Mama Cik Adit. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum Mak. Waalaikumsalam Bu Desi. Oh, iku Mak tentang ratu pusako kok Mak. Kan dan kalau pusako tinggi kok kan pengulun, datua nama atur nama. Iya. Jadi ada kemanakan nama larai. Apa kok ndak berhak inyo menerima diunsur-unsuran gitu Mak. Ndak berhak kecek. Malah datua kok nama makan kucing di pasionyo para tu dia mak nak ayo nama kai sio para tu nak dia ganyo ka kamanakan nanam malarai tadi tu doh. Gitu. Apa cara tu mak? Dan mengecek yang ndak punya hak tu datua tu. Datua tu. Yang mengecek konakan nak punya hak gitu.
Iya. Oke, keponakan laki-laki ini maksudnya ini. Bisa dipecat datuk itu, Mak. Uni Desi, santai Uni Desi. Iya. Keponakan yang dimaksud di sini laki-laki ini ya. Padusi, Mak. Oh, padusi iya. bahkan. Oke. Baik Uni Desi. Kita sudah tertangkap apanya? Apakah bisa datuk itu diganti di tengah perjalanan Iya. gitu, Mak? Dan itu antar waktu ya. Datuknya gak ngangak sih, Mak. Oke, baik Uni Desi. Terima Baik, kasih Uni Oke, Desi. Mak. Makasih, Ya. Mak. Assalamualaikum, Aditya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Desi di Bandar Purus Ini ya. ini kasus yang terjadi di beberapa tempat, Bung Adit. Iya, Ketika mama itu sudah tidak menyadari lagi bahwa dia bukan punya hak milik atau hak untuk memanfaatkan harta pusaka tinggi. Ya. Dia cuma punya hak atur. Dia sudah melanggar undang di sana. Dia sebenarnya bisa diadukan ke mama yang lebih tinggi, mama kepala suku. Kan kaum itu ada beberapa, ada suku. Suku itu bersama. Satu negari ada 4 kaum Caniago. Nah, ada 4 penghulu kaum Caniago. Bisa diadukan kepada penghulu-penghulu kaum Caniago itu bahwa mamanya sudah mengambil yang bukan haknya. Kalau mama Caniago ini tidak berani bertindak, ada mama lagi di nagari namanya kerapatan adat nagari. Jadi Bu Desi bisa mengadu ke kerapatan adat nagari. Ini mama kami sudah melanggar undang. Dia memanfaatkan pusako tinggi untuk dirinya, untuk anaknya. Dia sudah melanggar undang. Wah, pusako tinggi itu untuk kesejahteraan kaum kemenakannya. Bisa dikadukan kepada siapa? Kepada mama yang satu suku dengan Bu Desi itu kan ada Kaum yang lain. datuk di Kaum lain ya, Mak, ya? kaum Lain. Bu Desi, ada datuk di kaum yang lain yang sama Sama sukunya. suku, ya. Diadukan itu agar mereka memperingatkan bahwa datuknya Bu Desi ini sudah melanggar undang adat. Bisa diadukan sampai ke kerapatan adat nagari. Bisa diadukan sampai ke pengadilan, tapi ini sudah berperkara ya. Berperkara ya, Mak, ya. Berperkara bahwa mama ini sudah melanggar aturan adat. Ya. Tapi mama antar waktu tadi nggak mungkin ya. Bisa saja Bisa, Mak. kalau para penghulu di kaumnya Bu Desi ini, sukunya Bu Suku, ya. Desi ini menganggap mama ini sudah melanggar undang. Kalau dia gitu. melanggar undang, dia kan bisa Tarik juga ya, Mak. persona non gratakan oleh suku. Sebab penghulu itu dia punya ranji, dia punya silsilah. Ini penghulu sudah melanggar adat, bisa disidangkan di balai adat. Harusnya tiap nagari punya sidang adat. Ada beberapa nagari yang masih punya sidang adat untuk penghulu-penghulu yang melanggar undang itu. Baik dia mensertifikatkan atas namanya sendiri, menggunakan untuk kepentingannya sendiri. Ada yang disidang. Ada yang di persona non gratakan itu diturunkan oleh kemenakannya. Jadi Bu Desi sebenarnya ada kuncinya yang sudah saya sampaikan tadi. Nampusako itu tolong menolong. Siapa yang bisa menolong Bu Desi? Ya penghulu yang lain di suku yang sama, ya penghulu yang ada di nagari, dan kaum di sekitar Bu Desi itu dihadapkan permasalahan kepada beliau. Ini bagaimana penghulu kami sampai memperlakukan kami begini? Minta keadilan lah. Begitu Bu sih. Bu Adit. Baik, Mak. Luar biasa. Ada jalurnya. Ada jalurnya nih, Mak, ya. mengadu. Baik, Mak, tanpa terasa kita sudah sampai di batas waktu kita, Mak, di penghujung perjalanan kita untuk hari ini dalam kearifan lokal Sumatera Barat ini, Mak. Dan itu baru bicara teknis. Kita rasanya belum masuk ini, baru sedikit menyinggung nilainya. Barangkali pekan depan kita bisa masuk ke nilai, Mak. Mudah-mudahan. Cukup banyak yang ingin saya kejar nilai, Mak. Cukup banyak nih. Pertama persoalan bagaimana tidak bisa dijual, kemudian bagaimana lagi pembagiannya segala macam, kemudian juga ada persoalan apa nilai tersimpan dalam
apa bauntu ya mak ya. Dalam apalagi ini tapak aleh tapak segala macam. Luar biasa nih nilai kearifan yang ada di sana, sehingga pada akhirnya barangkali tidak akan ada lagi korupsi di kaum memang ya. Betul. Bung Adit, kuncinya awalnya sudah kita sebut tadi. Yang tambilang ameh itu adalah harapan nenek moyang agar pusako ini bisa bertahan sepanjang masa untuk kehidupan orang Minangkabau di jalur kaum. Bukan untuk individu penghulu. Baik. Mudah-mudahan pekan depan bisa kita masuk ke nilai-nilai ya Mak ya, biar lebih kerasa nih Mak. Apa guna kita berpusako itu ya Mak ya. Iya, betul. Jadi ini Mak juga jadi masukan ini kenapa harus melihara pusako. Ketika nilai-nilai yang kita ketahui bersama kan akhirnya inilah fungsi kita berpusako dan wah ini Mak juga semangat memelihara pusako ya Mak ya. Betul, gitu. betul. Baik, Mak Tuanku, terima kasih sekali lagi Mak dengan jabarannya dan jawabannya yang begitu memuaskan untuk pendengar kita. Saya yakin Pak Dodi dan Bu Desi, Uni Desi dapat pencerahan yang luar biasa hari ini ya. Yang selama ini mungkin ternak-unek nggak tahu mau diapakan nih sampai istilah Bu Desi mau reshuffle mamanya juga. Sampai Pak Dodi mau macam-macam ke mamanya. Aduh, ternyata dia ada semuanya Pak Dodi dan Bu Desi ya. Baik, dan begitu juga saya pikir kasus Bu Desi dan Pak Dodi juga banyak Bu Desi dan Pak Dodi lainnya di pendengar kita hari ini Mak Tuanku ya, karena ini sudah umum. Mudah-mudahan ada yang mendengar dan mendapatkan jalan keluar. Iya, saya yakin ini Mak, karena ini sudah sangat umum di daerah kita ini Mak itu terjadi. Betul. Mudah-mudahan jadi tawas dingin ya untuk kita bersama semuanya. Yang jelas pusako diturunkan untuk kemaslahatan, jangan sampai pusako menjadi sebuah malapetaka bagi kaum memang ya. Oke. Baik sahabat budaya, sampai di sini dulu acara Kearifan Lokal Sumatera Barat kita pada pagi hari ini dengan topik ya nilai kearifan sistem harta pusaka Minangkabau. Walaupun kita belum sampai ke nilainya, baru masih teknis pengelolaannya saja. Mudah-mudahan nilai-nilainya bisa kita buka di kesempatan berikutnya. Bersama mama kita, Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, salah seorang pemangku adat di suku Koto, Nagari Kurai, Bukit Tinggi. Akhirnya saya bersama Tuanku mohon pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas atensinya, atas teleponnya, dan sampai jumpa di Kearifan Lokal berikutnya. Tetap di Perempat RRI Padang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Dan kita akan segera bergabung dengan Perempat RRI Jakarta dengan rangkaian program-program ragam budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.